Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempertemukan kita pada pertemuan yang ketiga ini. Masih pada mata kuliah Ulumul Quran. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Manfaat bagi yang menyampaikan, juga manfaat bagi yang mendengar. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, yang mewariskan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, yang apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut, kita akan selamat. Baik keselamatan di dunia ini, lebih-lebih keselamatan di akhirat tempat kita kembali. Baiklah, saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu kembali untuk pertemuan yang ketiga. Langsung saja kepada materi. Tema kita adalah tentang wahyu. Pada pertemuan yang kedua kita sudah membahas tentang Al-Quran, apa pengertiannya, apa pula perbedaan dengan hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang wahyu. Baik saudara-saudari sekalian, agak sedikit mungkin berbeda dengan silabus, tapi memang materinya tetap sama, cuma urut-urutannya saja yang berbeda. Kita awali dari bagian ini dahulu, nanti kita akan lihat atau sesuaikan, kita cocokkan dengan silabus yang ada. Hanya saja ini untuk mempermudah alur berpikir kita, karena ulumul Quran, ilmu tentang Quran, kita awali dengan Quran, kemudian wahyu dan seterusnya, supaya kita sampai kepada pemahaman yang utuh tentang ulumul Quran ini. Baik saudara-saudari sekalian, kita awali dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, di surah Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Menurut ayat ini kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bagi bahwa sesungguhnya Tuhan mau menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, ayat ini, saudara sekalian, menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu sesuatu yang punya nilai kebenaran. Dan membuktikan kebenaran Al-Quran itu bisa kita lihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang ada di bumi, dan yang lebih dekat dengan kehidupan kita, yakni diri kita sendiri. Bagaimana Allah mengatur dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, secara kasat mata bisa kita lihat, dan bagaimana pula bagian dalam tubuh kita yang luar biasa, tersusun secara baik, tersusun secara sempurna. Kemudian bagaimana pula kita melihat alam yang terbentang merupakan ayat kauniyah dari Allah. Ini merupakan bukti ya akan kebenaran Al-Quran itu. Kemudian kita melihat Al-Quran di surah
Al-Isra ayat 85 yang berbicara tentang ruh. Ya, jadi ruh ini sesuatu yang istimewa, yang ketika ada yang bertanya kepada Nabi tentang ruh, kemudian di ayat ini dijawab atau Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Artinya kita tidak boleh masuk ke wilayah urusan Allah. Di samping itu juga Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah juga memberitahu kepada kita betapa kecil dan sedikitnya ilmu yang ada diberi kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbicara tentang hakikat ruh itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang wahyu ini, kepada siapa Allah memberikan wahyu, itu tentunya kepada hamba-hamba pilihan Allah. Wahyu itu diberikan kepada Nabi dan Rasul, tidak kepada yang lain. Walaupun nanti akan kita jumpai kata-kata wahyu itu bukan hanya kepada Nabi dan Rasul secara bahasa. Tetapi dalam hal wahyu, dalam hal ini kitab suci, maka Allah memilih ya di antara sekian banyak hamba-hamba Allah dengan dasar bahwa hambanya tersebut itu jiwanya jernih, ya, bersih, jiwanya itu siap. Karena bisa saja ada hamba Allah itu yang tak siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya itu tinggi, ya. Dan dengan wahyu yang diberikan kepada hamba pilihan Allah ini, tentunya nanti manfaatnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi keperluan manusia. Jadi berbicara wahyu, wahyu yang kemarin kita bahas bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui perantaran malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Kenapa kepada Rasulullah? Karena Rasulullah itu jiwanya bersih, jiwanya jernih, jiwanya siap menerima wahyu. Nah, dan nanti wahyu itu tentunya kalau dia Rasul, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk disampaikan kepada umatnya atau kepada manusia, untuk keperluan hidup manusia. Saudara-saudara sekalian, mengenai wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini, sesuatu yang kita tidak nampak awalnya. Kita nampak dan tahu itu wahyu setelah tertulis, setelah dihafal, kemudian sampai sekarang ini pada awalnya dulu dibukukan, dikumpulkan, dicetak, dikirim ke beberapa wilayah Islam, ya. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala itu kemudian sampai kepada Nabi. Kita ingin memikirkan atau mendekatkan paham kita sehingga wahyu itu sesuatu yang bisa kita terima secara akal kita. Kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi hari ini, ya. Nah, wahyu itu dari Allah, sesuatu yang tidak nampak. Melalui malaikat Jibril, sesuatu yang tidak nampak juga bagi kita sebagai manusia. Kemudian kenapa bisa sampai kepada Nabi? Oke, kita katakan tadi Nabi siap menerima wahyu itu karena jiwanya bersih, jernih, ya. Dan dia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi coba kita hubungkan dengan kondisi perkembangan teknologi hari ini. Orang
dapat mendengar percakapan orang dari jarak yang jauh. Dan kata-kata yang terdengar ini kan nggak nampak wujudnya, cuma terdengar saja. Nah, itulah dia. Kita nelpon saudara kita yang berada di Amerika misalnya. Apakah nampak suara? Tidak, tapi terdengar. Apa yang membawa suara itu sampai terdengar oleh saudara kita yang jauh itu? Tentunya ada gelombang getar ya. Gelombang getar itu menyeberangi lembah, dataran tinggi, daratan, lautan, ya. Sampailah suara kita itu dengan gelombang getar itu ke saudara kita yang jaraknya jauh, ya, di barat, di timur, mendengar suara kita. Sementara orang-orang yang duduk di sekitar saudara kita yang jauh tadi nggak dengar apa-apa dia. Yang dengar cuma saudara kita karena via telepon. Kalaupun sekarang bisa kita dengarkan kalau dikuatkan dia dengan speakernya, orang lain bisa dengar. Ya. Nah, agaknya itulah mungkin yang bisa kita pahami. Wahyu itu seperti itu kira-kira. Gelombang getar yang disampaikan ya melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi bisa menerimanya dan persis sama apa yang disampaikan Allah itu dibawa oleh malaikat Jibril, diterima oleh Nabi dan sampai kepada kita. Nabi merekam itu dalam bentuk hafalannya. Nabi merekam pesan wahyu itu dengan menyuruh sahabat untuk mencatatnya. Nabi merekam itu dengan menyuruh sahabat atau sahabat dengan sukarela dan semangat untuk menghafalnya. Jadi kira-kira untuk mendekatkan logika berpikir kita, kenapa wahyu itu bisa sampai kepada Allah? Memangnya Allah mempunyai rekaman tersendiri, kemudian tidak, ya, tidak seperti itu. Tapi ada sesuatu yang tak nampak bukan berarti kemudian tidak bisa sampai kepada kita. Contoh seperti kita telepon, apalagi hari ini perkembangan teknologi itu udah jauh lebih luar biasa. Bukan hanya suara sekarang, gambar. Kalau dulu suara, dengar suara, sekarang suara nampak orangnya, ya, nampak orangnya. Video call, ya. Suatu saat nanti mungkin yang dikirim itu bukan hanya suara, bukan hanya gambar. Nah, suatu saat nanti mungkin muncul teknologi. Apa teknologinya? Bisa mengirimkan bau sesuatu. Misalkan ada saudara kita yang selama ini kepingin kali apa ya wangi durian yang ada di Medan. Bagaimana wanginya? Nah, bisa saja nanti suatu saat melalui teknologi akan terkirim. Ya, kalau hari ini, kalau dulu hanya suara, sekarang sudah ada gambar, suatu saat mungkin ada bau yang bisa terkirim. Ini luar biasa. Perkembangan teknologi. Kalau dulu ngirim uang pakai wesel, sekarang bisa pakai buku tabungan, kemudian berkembang dengan ATM, sekarang bisa juga dengan banking ya yang ada di handphone kita. Jadi uang itu tak nampak tapi bisa sampai kepada saudara kita. Uang itu tersimpan saja di dalam bank. Nah, ini perkembangan teknologi yang kiranya untuk mendekatkan pemahaman kita, wahyu itu sesuatu yang tak nampak tapi sampai ya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah Rasul pertama yang diberi wahyu, bukan. Artinya wahyu itu bukan hanya turun kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tapi juga turun kepada nabi-nabi yang lain. Kita lihat, misalkan di surah An-Nisa membuktikan bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga menerima wahyu. Ayat 163 mengatakan sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan wahyu kepadamu. Dalam hal ini Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelah Nuh alaihissalam. Dan kami Allah telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishaq alaihissalam, Yaqub alaihissalam dan anak cucunya Isa alaihissalam, Ayyub alaihissalam, Yunus alaihissalam, Harun alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, dan kami berikan Zabur kepada Daud.
Jadi kepada Daud itu ada kitab suci khusus yang bernama Zabur, itu yang kita kenal. Di ayat 164-nya juga disebutkan, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Jadi ada rasul-rasul sebelum Nabi itu yang sampai ceritanya kepada Nabi, tetapi juga ada rasul-rasul yang tidak diceritakan kepada Nabi. Hanya yang kita wajib imani, yang kita tahu dan kemudian kita imani itu 25 nabi dan rasul. Sesungguhnya ada lagi nabi-nabi selain dari yang 25 tadi, bukan berarti hanya yang 25 saja, tidak. Ya. Itu rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Ada. Tidak hanya 25 nabi itu saja. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung secara khusus. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu punya keistimewaan. Ya, disebut dengan beliau itu kalimullah. Ya, rasul-rasul yang di antara rasul yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia bukti bahwa wahyu itu tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja, tapi wahyu itu juga diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Di ayat berikutnya, Allah menjelaskan tentang keheranan. Artinya ada sebagian orang kala itu heran, ya, heran. Kenapa bisa wahyu itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Heran. Tapi Allah bertanya, kenapa kamu heran? Kira-kira begitu. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami Allah mewahyukan kepada seorang laki di antara mereka, mungkin mereka belum mengetahui ilmu teknologi seperti yang kita bahas tadi, ya, mungkin belum tahu mereka. Tapi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sesungguhnya tidak ada yang membantah bahwa teknologi saja bisa, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha bisa, ya. Tapi ada masa di mana orang heran, ya, heran melihat bagaimana wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi memberi pelajaran, memberi peringatan, ya, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang kafir berkata apa yang disampaikan Nabi itu merupakan sihir, ya, karena mereka heran kok bisa seperti ini, kata-katanya luar biasa, ya, tidak seperti syair-syair yang mereka kuasai, tapi lebih tinggi lagi. Karena itu mereka menganggap itu adalah sihir, wahyu itu adalah sihir, Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad, ya. Padahal mereka sendiri sungguhnya menganggap Nabi itu adalah Al-Amin, tetapi dalam hal wahyu mereka tidak percaya. Nah, sekarang kita lihat yang kita bahas tadi tentang wahyu, ya. Kita perlu juga tahu kalau disebut wahyu, kalau Al-Quran kita sudah tahu, kalau disebut wahyu secara umum, maka wahyu itu secara bahasa adalah isyarat atau kode yang cepat, isyarat yang cepat, ya. Wahyu itu terjadi melalui pembicaraan yang berupa rumus dan lambang. Ada rumus, ada lambang, ya, dan terkadang melalui suara semata. Ada suara-suara. Terkadang pula ada isyarat-isyarat, ya, dengan sebagian anggota badan. Itulah makna wahyu. Nah, isyarat yang cepat merupakan pembicaraan, tapi pembicaraan itu berupa rumus, lambang, terkadang suara, terkadang isyarat dengan sebagian anggota badan. Jadi itu makna atau arti kata dari wahyu. Nah, kita lihat pengertian wahyu itu menurut Al-Quran. Ya. Yang pertama, kalau kita nanti membaca kata wahyu dalam Al-Quran yang terdiri dari huruf waw, ha, dan ya, maka artinya tidak semuanya wahyu. Secara bahasa, tidak.
Yang pertama, wahyu kalau kita jumpai dalam Al-Quran bisa bermakna ilham. Ya. Ilham itu apa? Bawaan dasar manusia. Jadi setiap kita itu punya karakter dasar, bawaan dasar. Apa? Sifat yang melekat pada diri kita itu disebut ilham. Kecenderungan kita kepada sesuatu itu ilham. Ya. Dan itu juga disebut dalam Quran dengan kata wa auhayna. Kalau kita artikan secara bahasa, biasa saja wa auhayna, dan kami wahyukan. Nah, tapi sesungguhnya bukan kami wahyukan, karena ayat ini bercerita tentang ibunya Nabi Musa, bukan kepada Nabi. Tapi ibunya bukan Nabi. Tapi kenapa Allah menggunakan kata wahyu? Makna wahyu di ayat ini adalah ilham. Artinya ada pesan yang disampaikan kepada ibu Nabi Musa, dan itu merupakan karakter seorang ibu. Ya, pesan itu adalah karakternya, sifat dasarnya. Ya, bawaan dasar seorang ibu itu apa? Menyusui anaknya. Ya, kata Allah, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Apa kekhawatiran ibu Nabi Musa kala itu? Ibu Nabi Musa khawatir kalau anaknya dibunuh oleh Firaun. Karena Firaun sudah punya firasat jelek bahwa yang akan menghancurkan kerajaannya yang luar biasa ini adalah seorang anak laki-laki. Maka diperintahkanlah kepada Firaun kala itu, bunuh setiap anak yang lahir. Ibu Nabi Musa sebagai manusia punya bawaan dasar, punya sifat dasar apa itu? Sayang kepada anaknya. Dia ingin merawat anaknya, menyusuinya, menjaganya. Dan dia khawatir kalau apa yang dikatakan Nabi Musa itu apa yang dikatakan Fir'aun itu menimpa pada diri putranya Musa alaihissalam. Maka kata Allah, kalau kamu khawatir, jatuhkan dia ke sungai. Jangan kamu takut dia tenggelam, jangan pula kamu sedih, ya, karena suatu saat dia akan kembali lagi kepada dirimu, wahai ibu Nabi Musa. Dan kata Allah di ujung ayat itu, waja'iluhu minal mursalin. Apa itu? Kelak nanti Allah akan menjadikan Nabi Musa itu sebagai nabi dan rasul. Saudara sekalian, ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, jangan terkejut kita, loh kenapa Nabi Musa dapat wahyu? Bukan begitu. Tapi makna wa auhayna ila ummi Musa bukan artinya dan kami wahyukan kepada ibunya, bukan. Tapi maknanya ada ilham, bawaan dasar manusia. Yang namanya ibu, ya, itu pasti sayang kepada anaknya dan khawatir akan keselamatan putranya. Begitu juga kata wahyu merupakan karakter dasar dari beberapa hewan yang ada, ya. Dalam hal ini adalah lebah. Lebah itu punya naluri juga. Ya. Dan ketika Allah mengatakan kata wahyu, wa auha rabbuka ilan nahl, ya, itu bukan artinya dan dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, bukan. Ya, maknanya bukan Allah memberi wahyu tertentu sebagai kitab suci, bukan. Tetapi ini adalah merupakan naluri binatang yang Allah beri. Apa itu? Yang namanya lebah. Allah perintahkan, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Maka kalau kita lihat namanya lebah, itu sarangnya kita lihat ada di tempat-tempat dataran tinggi, di bukit-bukit, ya, ada di pohon-pohon kayu. Ya, tapi termasuk juga lebah itu karakter dasarnya kalau kita buat tempatnya dia mau, ya, dengan ilmu yang ada dia bisa bertempat tinggal di tempat-tempat yang kita buat. Nah, ini ilham juga, wahyu yang merupakan naluri dasar, ya, binatang seperti wahyu kepada lebah. Jadi itu wahyu secara umum kita jumpai dalam Al-Quran, tidak hanya berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Rasul, tapi dia bisa berupa
ilham. Nah, termasuk juga ya wahyu itu sebagaimana yang kita bahas tadi di awal, pengertian wahyu itu adalah isyarat yang cepat. Ada rumus-rumus, ada kode-kode. Ya. Seperti isyarat Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam di Quran surah Maryam surah 19 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja 'ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Fa auha ilaihim. Isyarat kepada umatnya. Bukan wahyu dalam arti kata wahyu kepada Nabi Rasul, karena tidaklah menerima wahyu itu selain Nabi Rasul, tapi ini adalah isyarat kepada kaumnya. Bukan berarti kaumnya itu Nabi Rasul, tidak. Tapi ini merupakan perintah dari Allah. Perintah dari Allah itu apa? Ya, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Jadi wahyu dalam hal ini adalah isyarat, ya, isyarat kepada umat manusia atau umat Nabi Zakaria kala itu yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nanti akan kita jumpai juga kata wahyu itu merupakan bisikan dan tipu daya syaitan untuk menjadikan yang buruk kelihatan indah dalam diri manusia. Jadi ketika ada bisikan jelek, dalam bahasa Quran disebut wahyu juga. Jadi wahyu itu ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung pemahaman kita terhadap makna dari Al-Quran itu. Jangan cepat kalau sudah ada bisikan, nah ini wahyu dari Allah, padahal bisikan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Hati-hati. Dan dia bisa merupakan tipu daya. Dan tipu daya setan itu apa? Memutarbalikkan keadaan dari yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang halal dikatakan haram, dan sebaliknya, yang haram dikatakan yang halal. Ini adalah wahyu juga, tapi ini adalah bisikan yang salah, tipu daya dari siapa? Dari syaitan. Kita lihat di surah Al-An'am surah 6 ayat 121. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi itu musuh, ya. Jadi tiap-tiap nabi itu pasti punya musuh, terutama apa? Dari jenis syaitan dan juga dari jenis manusia. Dan juga ada dari jenis jin. Ya, syaitan, manusia, dan jin itu musuh para nabi dan rasul. Juga musuh kita. Apa pekerjaan syaitan dari jenis manusia dan jin itu? Pekerjaan mereka adalah membisikkan. Dan biasanya bisikan-bisikan yang kita dengar, terasa di hati atau di telinga kita itu, ya, dalam hati kita, dalam perasaan kita, setan itu membisikkan sesuatu yang kita anggap indah. Nah, ini luar biasanya setan. Jadi setan itu bukan bodoh, tapi dia tuh pintar, tapi pintar memutarbalikkan. Apalagi kalau kita dalam keadaan sholat. Ya, keadaan sholat itu akan muncul bisikan itu. Ya. Tapi ingat, setan itu tidak pernah mengeksekusi kejahatan. Tetap yang mengeksekusi kejahatan untuk kita. Maka nanti di akhirat mereka akan berlepas tangan. Apa kata mereka kepada kita di akhirat nanti? Ya, kita kan menuntut yang menggodaku ini adalah setan, ya Allah. Maka bukan aku aja yang salah, tapi setan. Tapi kata setan, aku tidak pernah berbuat. Ya, setan hanya mengatakan aku hanya membisik. Yuwaswis. Ya. Nah, di sini disebut yuhi. Yuhi, ya. Yuhi kalau dari kata adalah mewahyukan, tapi di sini maknanya adalah membisikkan kepada manusia perkataan-perkataan yang indah.
Jadi wahyu itu juga bisa berasal dari bisikan atau tipu daya. Saudara-saudara sekalian, ya. Nah, sampai kepada poin yang kelima, kalau kita jumpai kata wahyu dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah apa yang disampaikan Allah kepada para malaikat. Nah, jadi juga Allah menggunakan kata wahyu. Ya, apa yang disampaikan kepada malaikat itu juga katanya dalam Al-Quran adalah digunakan kata wahyu. Idh yuhi rabbuka ilal malaika. Ya, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Jadi ada perintah, ada informasi, ada sesuatu yang disampaikan kepada malaikat, Allah menggunakan kata wahyu juga. Tapi bukan berarti malaikat itu adalah nabi dan rasul, tidak. Ya, tapi ada perintah, ada berita. Ya, apa itu? Misalkan sesungguhnya ya anni ma'akum. Sesungguhnya aku bersama kamu. Fatabbitul ladina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Telah akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Maksudnya adalah anggota tangan dan kaki. Nah, jadi perintah Allah, pesan dari Allah itu yang disampaikan awalnya kepada malaikat itu juga disebut wahyu. Kemudian malaikat Jibril nanti ada tugasnya apa? Menyampaikan kepada Nabi dan Rasul. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau kita merujuk pendapat dari Ustadz Muhammad Abduh dalam kitabnya Risalatut Tauhid, ya, beliau Muhammad Abduh memberi makna tentang wahyu Allah yang akan kita pelajari, yang sedang kita pelajari ini. Ya, kalau disebut wahyu Allah, apa kata beliau? Adalah sebuah pengetahuan. Jadi wahyu Allah itu adalah ilmu, pengetahuan yang didapati seseorang dari dalam dirinya. Tidak melalui proses belajar mengajar, tidak. Ya, ada yang dicatat, ada yang tulis, tidak. Tetapi pengetahuan itu didapati seseorang muncul dari dalam dirinya, dan orang yang mendapat itu yakin 100% bahwa ilmunya itu datang dari Allah. Datang dari Allah. Nah, keyakinan itu yang penting. Ya. Dan wahyu atau ilmu itu datang kepada diri seseorang tadi bisa melalui perantara ataupun tidak. Ya. Yang pertama melalui suara yang terjelma dalam telinganya atau tanpa suara sama sekali. Bisa ada perantara atau tidak. Bisa terdengar atau tidak. Yang jelas itu muncul dari diri seseorang. Yakin dia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Muhammad Abdul. Jadi Muhammad Abdul dalam kitabnya Risalatut Tauhid itu menyebutkan wahyu itu adalah ilmu. Tapi ilmu tidak melalui proses belajar mengajar, tidak. Ada guru, ada murid, tidak seperti itu. Tapi itu muncul dari diri dengan sebuah keyakinan bahwa ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lihat bagaimana cara turunnya wahyu. Ya. Cara turunnya wahyu kepada malaikat dulu. Ya. Cara wahyu turun kepada malaikat. Karena kepada malaikat juga Allah menggunakan kata wahyu, ya. Yang pertama, Allah berkata-kata kepada malaikat. Kata-kata Allah sampaikan kepada malaikat. Kita bisa lihat misalkan di dalam Al-Quran suratul Baqarah surah 2 ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Inilah cara turunnya wahyu kepada malaikat. Allah berfirman dulu kepada malaikat. Apa firmannya? Dan seterusnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara wahyu turun kepada malaikat. Apa itu cara pertama? Allah berkata-kata, menyampaikan sesuatu kepada malaikat. Kemudian yang kedua,
cara wahyu itu turun kepada malaikat adalah telah nyata bahwa Al-Quran itu ya telah tersimpan di Lauhul Mahfuz. Al-Quran surah Al-Buruj surah 21 ayat 21 sampai 22, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Jadi cara turunnya wahyu yang berikutnya apa? Al-Quran itu sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz inilah tugaskan para malaikat untuk menyampaikan wahyu itu kepada Nabi dan Rasul. Ada dua cara turunnya wahyu kepada para malaikat, dan berikutnya kita cara wahyu turun kepada para Rasul. Ya, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat pembawa wahyu datang seperti suara dencingan lonceng. Ya. Menurut hadis Bukhari, wahyu itu yang dibawa oleh malaikat Jibril seperti suara dencingan lonceng itu bisa kita lihat di hadis ini, yang artinya apabila Allah menghendaki suatu urusan langit, maka para malaikat memukul-mukulkan sayapnya seperti tanduk karena tunduk pada firman-Nya, ya. Tunduk kepada firman-Nya bagaikan gemerincing mata rantai di atas batu-batu yang licin. Itulah cara wahyu turun kepada para rasul. Atau sering kita dengar seperti suara dencingan lonceng yang keras, seperti mata rantai, gemerincing mata rantai di atas batu licin. Pukul-pukul besi itu ke batu, kan suaranya sangat keras. Dan ini merupakan cara wahyu itu turun kepada para rasul. Cara yang kedua, malaikat itu menjelma kepada rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Ini cara yang kedua. Jadi cara ini cara yang sangat nyata, ya. Apa itu? Muncul malaikat itu dalam bentuk laki-laki. Orang laki-laki seperti manusia biasa, ya. Tapi ada perbedaan-perbedaan tertentu seperti digambarkan dari Aisyah dan Haris bin Hisam, yang artinya disebutkan juga di situ, kadang-kadang kata Rasul, malaikat Jibril itu datang kepadaku bagaikan dencingan lonceng. Itu paling berat, keras sekali bunyi rantai besi dipukulkan ke batu licin, dan itu menurut Rasul paling berat. Lalu ia pergi dan aku telah menyadari apa yang dikatakannya. Pergi malaikat dan Rasul yakin itu adalah wahyu. Tapi juga kata Nabi, terkadang malaikat itu menjelma kepadaku sebagai seorang laki-laki. Lalu dia berbicara kepadaku dan aku pun memahami apa yang dia katakan. Ya, nah ini dasar bahwa malaikat itu menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Kemudian itu wahyu yang pakai perantara. Saya ulang sedikit ya. Ada perantaranya. Kemudian yang B itu tanpa perantara. Jadi kalau gemerincing lonceng itu malaikat juga, atau malaikat itu berubah menjadi manusia biasa, ada perantaranya lah ya, itu malaikat. Ada yang menyampaikannya langsung pakai perantara. Tapi ada juga wahyu itu sampai kepada Nabi tanpa perantara. Tidak ada perantaranya. Lalu bagaimana? Melalui mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Jadi mimpinya Nabi itu ada sesuatu wahyu tanpa perantara. Ya, dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata sungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Hadis
riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari dan Muslim. Jadi mimpi itu ya. Mimpi itu datang. Ini adalah wahyu tanpa perantara. Sementara wahyu yang pakai perantara seperti geberincing lonceng atau wujud manusia biasa seperti seorang laki-laki seperti manusia biasanya tanpa perantara, satu dari mimpi, kemudian yang kedua dari balik tabir istilahnya. Dari balik tabir. Quran surah Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Ya, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung, dijadikan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama kali berfirman. Ini dari balik tabir. Jadi ada komunikasi, tapi masih ada tabirnya, tapi langsung begitu ya, tanpa perantara malaikat. Saudara-saudara sekalian, inilah tema perkuliahan kita kali ini, ya. Di pertemuan yang ketiga tentang wahyu, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa memahaminya dan jangan ragu lagi ya, kepada Al-Quran. Apa betul Al-Quran itu wahyu dari Allah? Seperti keheranan orang-orang kafir, kita juga jangan meragukan apakah Al-Quran itu karangan Nabi, ya, seperti kenyataan yang ada pada diri orang-orang kafir. Ya. Sampai sekarang ya, masih ada orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, menganggap Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad saja. Bahkan yang lebih parah lagi, Al-Quran itu dianggap dongengan, nabinya dihina, ya, bagaimana terjadi di Prancis, menghina Nabi, yang sesungguhnya Nabi itu adalah pilihan Allah, tadi sudah kita bahas, hatinya bersih, jiwanya bersih, dan memang siap dia menerima wahyu dari Allah, tapi itulah kenyataannya, yang namanya hak, yang benar, pasti bersanding dengan yang batil, yang salah. Itu tetap berjalan terus sampai akhir kehidupan. Tapi yang jelas wahyu itu benar, datang dari Allah. Tugas kita adalah pertama, kita yakini, kita imani, kemudian kita baca ya sebagai ibadah bagi kita, kemudian kita pelajari, ya, kemudian kita amalkan, dan juga kita dakwahkan dalam kehidupan kita, sehingga wahyu Allah itu bisa sampai bukan hanya untuk diri kita, ya, tapi juga kepada orang lain. Dan tentunya wahyu itu sebagaimana yang kita pelajari tadi, tujuannya adalah untuk keperluan hidup manusia. Bukan hanya orang beriman, tapi untuk keperluan hidup manusia pada umumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ada kekurangan mohon diperbanyak maaf dan maklum. Saya akhiri dengan nasrum minallah wa fathun qarib. Kita akan bertemu di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.